percaya kita semua bersuka cita di tempat ini, amin. Baik yang ada di offline maupun yang ada di online. Selamat bergabung, selamat kembali, kita mau bersekutu bersama, kita mau menyembah Tuhan bersama. Puji Tuhan, hari ini kita kumpul keluarga, amin. Dan kanan kirimu dulu, saudaraku. Berikan senyum buat mereka, katakan Tuhan luar biasa dalam hidupmu. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dulu, saudara. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita sore malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami melihat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau meninggikan Engkau, kami mau dengarkan firman-Mu, kami mau saling membangun. Tuhan, kami percaya Roh-Mu ada di tempat ini, Engkau bekerja. Beri sukacita-Mu yang melimpah bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan bagi kita semua. Amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita
ceritanya Tuhan, amin. Saya mengundang ada mungkin dari teman-teman boleh maju ke depan untuk bersaksi. Mari teman-teman dari CA. Terima kasih. Shalom. Ya, shalom juga untuk teman-teman yang ada di rumah. Sebelumnya mungkin perkenalkan, saya Giovanni Pardede, aslinya dari Aceh gitu kan, berkuliah di Universitas Negeri Semarang. Ya, dadakan banget sebenarnya, tiba-tiba disuruh sharing gitu kan. Tapi ya, hari ini aku mau belajar bagikan hal yang baru-baru ini aku dapatkan gitu kan. Bersyukur kalau beberapa hari yang lalu itu kita ada mengikuti kegiatan retreat, dan ya saya adalah salah satu peserta di retreat itu, seperti itu. Bersyukur kalau kemarin itu boleh ikut retreat gitu. Yang awalnya sebenarnya nggak niat ikut sebenarnya gitu kan. Ya ikut pun paling karena ya udah ikut aja karena disuruh gitu kan, karena mikirnya ini adalah kewajiban gitu kan. Tapi ya emang nggak kebetulan kayak gitu ketika Tuhan suruh ikut retreat gitu kan. Kemarin boleh ikut retreat dan saya pribadi jujur sangat bersyukur gitu kalau di retreat itu boleh merasakan Tuhan gitu. Sebelum retreat mungkin saya pribadi tuh udah ngerasa ya sebenarnya hidupku baik-baik aja kayak gitu kan. Saya sebagai mahasiswa yang berpelayanan di PMK gitu kan, saya mengerjakan banyak hal lah kayak gitu, pelayanan segala macam. Ternyata ketika retreat kemarin kayak gitu kan, ada beberapa sesi yang diikutin gitu kan. Ada ya tentang pemulihan, belajar tentang hati Bapa, belajar tentang kasih gitu, belajar tentang gambar diri segala macam. Ya setiap sesi yang saya ikuti ternyata menyadarkan saya pribadi gitu, yang buat saya ternyata selama ini mungkin saya ngerasa pelayanan yang sudah saya berikan ke Tuhan itu baik-baik aja kayak gitu. Ternyata ya hidup saya sekadar melayani yang ya udah aku lakukan sebagai cuma aku pribadi anak kampus ya harus melayani di kampus kayak gitu kan. Dan bersyukur kayak gitu kalau di retreat kemarin boleh belajar tentang hati Bapa gitu, boleh kembali lagi di refresh gitu. Apalagi ada saya pribadi ada luka masa lalu yang selama ini saya berusaha nutupin banget kayak gitu kan. Ya ternyata di retreat itu puji Tuhan kayak gitu, kalau Tuhan boleh pulihkan gitu. Dan di retreat itu aku dapat satu hal yang bilang kayak gini, semakin kita berusaha menutupin itu, yang kita bela di situ adalah iblis kayak gitu. Di situ cuma diajarin buat ayo permalukan iblis kayak gitu, ayo terbuka di hadapan Tuhan. Dan ya puji Tuhan aku boleh ngerasain Tuhan di retreat itu, boleh ngerasa sembuh kayak gitu dari luka masa lalu yang mungkin sebelum retreat beberapa hari sebelumnya itu masih yang ya sering teringat kayak gitu. Dan puji Tuhan, bersyukur banget gitu boleh ikut retreat. Dan aku rasanya mungkin bukan kebetulan gitu kan boleh ikut tahun ini, karena ya sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya udah diajak-ajak gitu kan. Cuma ya tahun sebelumnya masih kayak banyak alasan, ada acara ini itu gitu kan. Ya ya mungkin itu aja sih yang boleh aku bagikan. Semoga bisa memberkati.
Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih untuk kesaksiannya. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau mengalami Tuhan lebih dalam hidup kita. Kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya setiap perjumpaan kita dengan Tuhan itu tidak hanya sekali dalam hidup kita, tetapi Tuhan ini selalu baru. Setiap hari, setiap saat Tuhan rindukan ada satu perjumpaan lebih lagi dengan anak-anaknya. Mari malam hari ini, kau yang ada di tempat ini maupun kau yang ada di online, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita percaya Dia pribadi yang selalu ada dalam hidup kita. Dimanapun engkau berada, percayalah bahwa Tuhan ada saat ini. Dia pribadi yang mengenal setiap hati
kasih, kami diurapi, kami dijagai, dan kami dilindungi. Perlindungan daripada Tuhan Yesus adalah hidup kami. Dan kami tahu yang terbaik dari Tuhan Yesus kami terima dengan iman. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Happy ya, ketua muda kampus. Ini acara. Oh, ini acara kampus atau anak youth aja? Kampus. Oh, berarti ini masih muda-muda gini anak kampus. Saya pikir anak SMA. Oh ya, anak kampus ya. Aku masih anak sekolah. Betul enggak? 1S. Udah umur aja maunya 1S SMA. Saya nggak tahu berapa SMA-nya nih. Ya, karena uban nggak bisa dibohongin. Nah, ya toh, bagaimana di malam hari ini saya bicara tentang apa? Perjumpaan ilahi yang mendahului kemenangan. Kalau mau dilihat, ya, orang yang mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan adalah orang yang mempunyai satu hal keintiman di dalam Tuhan. Dulu saya masih muda seperti kalian, ya, saya rindu, haus dan lapar akan Tuhan itu luar biasa. Baca Alkitab pertama ya, bisa 3 bulan habis. Kejadian sampai Wahyu. Setelah itu 1 tahun. Setelah itu 2 tahun. Setelah itu adem-adem. Tapi saya melatih lagi dari mula lagi. Kenapa? Baca Alkitab itu tidak ada berhenti, karena Tuhan kasih pengertian hikmatnya beda-beda. Ya, kalau mau dilihat perjumpaan saya dengan Sigit, musibah atau berkat? Hah? Perjumpaan saya dengan Sigit menjadi berkat. Ya, bukan tadi seperti apa? Musibah. Enggak. Sama. Tuhan bawa kita setiap punya perjumpaan, ada sesuatu yang Tuhan akan mau sampaikan dalam hidup kita, bukannya musibah. Kadang saya bercanda gini, kalau kamu bisa kenal ini, ya musibah, saya bilang. Ya kan, kalau nggak karena musibah lu sakit, nggak mungkin bisa ketemu saya dan didoakan, betul nggak? Bahkan saya bilang gimana? Kamu ketemu saya karena apa? Terpaksa. Kalau nggak dipaksa Tuhan, kita nggak bisa ketemu, benar nggak? Saya kenal Bro Sigit dari masih piak katanya tadi ayam, pik gitu kan? Piak istilah pengertian saya adalah masih kecil. Sigit masih SD kali ya. Oh, SMP. Karena dari dulu badannya langsing luar biasa. Pertumbuhannya dahsyat. Ya. Bagaimana di situ saya melayani tahun 98 kalau tidak salah, karena saya sekolah misi 97, saya berangkat ke kota Kutoarjo dan Purworejo dan Kutoarjo waktu Tuhan utus saya. Waktu saya belajar Alkitab, saya harus praktek. Tapi dengan pola pikiran yang masih nol. Belum pakai logika dunia kita itu masih ada. Hari itu melayani di tempat Sigit punya gereja. Hari itu lagi top-topnya tentang Toronto Blessing. Wah. Saya dari pertobatan saya SMA kelas 1 ke kelas 2. Saya cari Tuhan dan ibadah di mana-mana saya ikuti. Orang saya lihat pada tertawa, orang saya lihat pada menangis. Tapi di satu titik saya berangkat ke Purworejo. Saya praktekkan apa yang sudah saya lihat. Nah, kalian harus praktekkan. Ya kan? Jangan bilang apa? Besar Allahku. Tapi kalian hadapi masalah tadi apa? Cium. Berarti apa? Kalian tidak punya Tuhan yang besar dan Tuhan yang dahsyat. Hari itu mengalami satu lawatan di Purworejo. Gembalanya cuma menonton, ya kan? Karena kebetulan saya bawa lagi tim, bikin pergerakan lagi di kota Purworejo dan Kutoarjo, betul nggak? Diundang di pengusaha di tempat itu. Pengusahanya bingung, ini orang Batak kok bisa bahasa Mandarin? Nah loh, musibah nggak? Gak musibah, karena apa? Tuhan bisa pakai dengan berbagai macam cara bahasa. Nanti di bahasa Mandarin ada yang terjemahin. Terjadi lagi lawatan di tempat itu. Cuma saya bilang begini, supaya nular kalian pegang orang itu. Akhirnya pegang-pegangan semuanya. Semua satu ruangan dilawat Tuhan luar biasa. Sampai gembalanya nonton, gengsi kali saya bilang, Pak,
Bangunin aja tuh orang yang pada tidur. Ternyata apa? Gembalanya kesamber. Akhirnya apa? Gembalanya lentik sekali menari di alam roh. Orang yang kepenuhan Roh Kudus, ya. Kalau kita sentuh, kita pegang, itu ke transfer. Hari itu sampai jam 3 pagi. Dari ibadah jam 7 malam. Agus punya kakak bilang apa? Kita bikin lagi besok. Kita bikin lagi besok. Betul, kita bikin lagi besok. Kita bikin di tempat itu 3 hari full. Lawatan Tuhan dahsyat. Tapi apa? Temporer. Tidak permanen. Karena apa? Kehidupan kita ini terpengaruh. Karena apa? Situasi dunia. Jadi kita tidak akan lagi mengalami satu hal perjumpaan. Ya kan? Untuk mendapatkan sesuatu yang besar daripada Tuhan. Kalau dilihat tokoh Alkitab di sini dipakai Tuhan adalah memiliki satu panggilan khusus, ya kan? Untuk kita apa? Mendahului divine encounter, ya, yang mengubah hidup kita pribadi. Saya nggak tahu background kalian ini dari keluarga apa. Saya nggak tahu kalian ini orang baik-baik atau orang luar biasa. Saya sendiri aja mantan bajingan, ya. Tapi setelah saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup saya berubah, gak jadi bajingan lagi. Walaupun sampai hari ini spontan gitu loh. Ini masih ada di bajingannya di sini. Kalau orang macam-macam sama saya bisa jawab. Kalau orang macam apa-apa, kesusahan apapun, saya punya jalan keluarnya. Gue tahu Tuhan punya cara banyak mujizat. Tapi kadang saya menutup pikiran saya untuk apa? Tidak mengaktifkan yang dari dunia, bukan yang dari Tuhan. Karena apa? Kita sampaikan pesan Tuhan, tapi dunia ini masih ada. Tuhan tidak suka. Jejak langkah orang benar banyak pengaruhnya dan dampaknya. Contoh, di mana saya berada, saya menjadi suratan terbuka dan menjadi jawaban bagi semua orang yang datang. Minggu saya berangkat ke kota Surabaya, Jawa Timur. Antara mau jalan mau enggak, karena apa? Saya tidur jam 4 pagi. Akhirnya saya bangun jam 5:30 kalau nggak salah. Orang pada teriak, Bu, renungannya mana? Sabtu Minggu ini saya udah tahu di bawah Tuhan tidur pagi-pagi jam 3, jam 4. Saya cuma tanya, Tuhan mau apa ini? Kok gak dikasih tahu? Minggu ini tidur dengan nyenyak. Biasanya saya udah ketemu bantal dan kasur langsung hilang. Ini gak hilang sama sekali. Waktu di Mojokerto pun juga sama. Saya melek mata sampai jam 3. Apalagi itu tadi pagi, jam 4 lagi. Mata saya masih ngantuk. Tapi saya bilang, Tuhan ada apa? Dan mau kerjain apa? Tiba-tiba Tuhan kasih wajah. Orang ini muncul. Saya harus temui di satu tempat di desa yang terpencil. Orang ini buat bakso pentol. Saya nggak tahu, kalau saya lihat, saya nggak akan mau makan. Kenapa? Saya melihat cara buatnya jorok. Lebih baik saya makan, saya nggak melihat. Makanya Tuhan bilang begini, perjumpaan kita yang ada di sini, mau dilihat Tuhan, kita ini orang-orang yang jorok kan nih. Hidupnya masih serakah kan? Hidupnya masih serampangan kan? Jadi Tuhan dah mau hidup kita ini berantakan. Tuhan mau tata. Biasanya manusia cantik di penampilannya, betul tak? Tapi kalau lihat rumahnya, kamarnya, nah itu dia. Dahsyat. Tuhan minta kerapian dan kebersihan. Ibarat kita pakai baju dia rapi, tapi juga harus bersih. Begitu pula hidup kita. Makanya saya bisa mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Hidup saya mengalami satu hal perubahan. Tidak mau pakai segala apapun atribut dunia. Kemarin saya temuin orang ini. Orang ini juga kaget. Wah, ibu pendeta datang. Itu di luar Yesus tuh. Ya. Itu janda larisnya luar biasa. Ini perawan gak laris-laris. Saya bingung. Ternyata yang naksir adalah seorang dai dan orang pinter. Saya bilang, mana fotonya? Ramalan saya keluar. Saya bilang begini, ini orang punya uang tapi caranya goib. Tahu goib? Hah? Tahu cara goib?
Saya bilang ini, wah ilmunya Bapak ini tinggi. Jadi Bapak ini setiap datang itu buat calon istrinya. Pak, Bapak itu dikeliling banyak wanita, tapi yang dicari yang ini. Karena saya dapat lihat pas. Kalau Bapak ini nggak dapat wanita yang pas, dia nggak akan dapatkan sesuatu yang lebih. Ternyata dia baru ngebatin aja di ibu, ingin bayar utang, ya, tiba-tiba tuh dikasih uangnya, bisa terlunaskan utangnya. Heboh di satu tempat, tadi dia miskin, janda yang nggak punya nominasi, ternyata janda yang diberkati oleh Tuhan. Cuma saya bilang begini, kamu pakai uang goib, kalau kamu udah jaga hatimu, kamu nggak memberi, nanti awas kena ke badan kamu. Kok ibu pendeta ngerti? Ngertilah. Bayangin, ya. Kadang kita dihadapkan Tuhan dengan orang-orang yang antik-antik. Tapi kalau kita menjadi satu suratan, nyampaikan isi hati Tuhan buat orang yang kita jumpai, ngomong aja, walaupun kita masih rasa-rasa takut. Sama kalau kita lihat, ya, pengalaman daripada Yosua 5, 13 dan 15, ya kan, tentang perjumpaan yang Yosua alami. Di sini bicara tentang apa? Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangannya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terlurus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat kau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan menanggalkan atributnya yang ada dalam hidupnya. Contoh, kemarin sempat ada hamba Tuhan, dia bisa deteksi pribadi Tuhan dalam diri saya. Jadi hamba Tuhan itu perlu status sosial, ada mobil, ada rumah. Gak ada mobil, gak ada rumah, gak dianggap katanya gitu kan, gak punya nilai plus. Saya ketawa. Jadi hamba Tuhan, kamu jangan terlalu boros. Hidup kenapa harus memberi? Saya tertawa. Karena hamba Tuhan ini dulunya gak ada apa-apanya. Setelah dibawa Tuhan, lupa. Walaupun berliannya banyak, saya gak tertarik. Atribut kendaraan rumah itu relatif lebih bonus dari Tuhan. Ya. Contohnya lagi dia bilang apa? Kamu nanti akan terkenal. Saya bilang enggak, saya udah terkenal kok. Gak usah harus tunggu 2-3 tahun ke depan. Kalau mau dibilang kita ini dulu, saya ini sama seperti kalian. Mau makan aja susah. Ya, mau pakaian yang gonta-ganti nggak mungkin, kecuali kita adik kakak ganti baju. Tukar-tukaran baju. Kamu ngalamin enggak? Tukar-tukaran baju. Biar kesannya apa? Gonta-ganti baju. Ya, saya 7 bersaudara, wanita. Bisa tukar-tukaran baju. Seolah baju kita tuh baru. Ternyata kan enggak. Tukar-tukaran sepatu. Dulu gak ada apa-apanya. Makanya kadang orang bilang begini, dari dulu sampai sekarang kamu sama aja ya Lasma. Iya, Yesus saja gak berubah, apalagi kita. Kalau kita berubah itu maka keterlaluan. Ya, kecuali penampilan. Dari kurus jadi gendut, dari pesek jadi mancung. Nah itu yang perlu dipertanyakan. Ya, dari hitam menjadi putih. Nah itu perlu dipertanyakan. Nanti Tuhan bilang begini, malaikat, kayaknya gua gak ciptain dulu begini deh gitu. Nah itu yang repot tuh, ada penambahan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan boleh ada penambahan. Atribut dirinya apa adanya. Ya, gak boleh ada ditambah-tambahkan. Jadilah diri kalian sendiri, bukan jadi orang lain. Contoh, kalian suka istilahnya pilih pantofel, gitu? Terus gaya khotbahnya mau gaya pilih pantofel, wis, udah menyembahnya mengalir kuasa dari tempat tinggi, terima urapan katanya. Karena kalau kita nonton pilih pantofel, otomatis kemasuk transfer spiritnya, beneran. Tapi setelah itu kalian lupa lagi gayanya. Gaya dunianya ada, gak ada gaya pilih pantofel.
seberapapun yang kalian tonton, yang masuk dalam hidup kalian, itu adalah satu hal, gaya warna kalian, jangan gaya orang lain. Tuhan minta kita punya atributnya masing-masing kok, ya. Jadi di sini juga dikatakan apa? Yosua dipersiapkan untuk menyerang kota Yeriko supaya apa? Menyeberangi Gilgal. Gilgal ini adalah satu hal tempat menyeberang yang penuh dengan pergumulan, ya. Bagaimana berkemah. Jadi apapun pergumulan kalian buat ke depan ini, percaya Tuhan yang pegang kendali. Jangan takut kalian kuliah nggak selesai. Ku tahu Tuhan peliharaku, sebab dia baik. Dia buka jalan saat tiada jalan. Makanya kalian mendekat ke Tuhan. Apapun kesulitan orang tua kalian di masa pandemi, pasti selesai kok hal kuliahnya. Tak mungkin kan? Ya. Jadi Tuhan bilang malam hari ini buat kamu, jangan suka bawel sama Tuhan. Banyak deal-dealan kamu di hadapan Tuhan, tapi Tuhan bilang gini, poin dulu hidupmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Benar kan? Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Ya, kalau hidupmu udah bersama Tuhan, kamu jadi surat bukti di hidupmu dan keluargamu dan teman-temanmu di komunitasmu. Ya, banyak orang bertobat. Kamu ini orangnya cerewet, perian. Jadi kalau nggak ada lu, gak rame. Itu motonya rokok atau apa ya? Motonya apa sih? Bener nggak kalau nggak ada dia nggak rame? Ya. Tapi Tuhan bilang gini, kurangin dulu aktivitasmu. Banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Karena Tuhan akan banyak melepaskan pengwahyuan dalam hidupmu. Kamu ada seorang punya visi misi dan orang yang mendesain orang untuk lu begini ya, kamu dapat sesuatu buat lu tuh, gaya penampilanmu harus begini nih, gitu. Kamu suka merubah penampilan orang. Kadang di saat temanmu tidak bisa ngerjain tugas, kamu banyak nolong teman-temanmu. Hatimu hancur di saat kamu tidak bisa beri yang terbaik buat teman. Jaga itu sikap hatimu, supaya apa? Tuhan bisa luas masuk lagi dalam hidupmu. Takaran orang dunia kamu bodoh, ya. Tapi kalau takaran Tuhan, you're the best. Orang yang mengalami perjumpaan Tuhan adalah orang yang gak egois, bersenter kepada dirinya dengan Tuhan. Ya, kalaupun disakiti, kalaupun tuh orang dablek, tinggalin aja. Jangan sampai kita kotorin diri kita sendiri. Karena apa? Kelemahan kita pasti setan pakai dengan orang-orang yang di sekeliling kita. Jangan sampai pikiran, kemauan perasaan kita terganggu. Jadi di sini juga dikatakan apa? Supaya kita masuk masa dalam hal kelimpahan tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Tuhan. Yosua tahu bahwa bangsa ini lahir di padang belantara, belum memiliki sesuatu hal pengalaman untuk berperang. Tapi Yosua mengandalkan Tuhan. Dia mendapatkan kemenangan, ya. Makanya seseorang yang dipakai Tuhan, ya, untuk mencapai suatu kemenangan diperlukan suatu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya, perjumpaan pribadi dengan Tuhan sama pentingnya persiapan untuk kita mengambil satu bagian jatah dalam setiap kehidupan kita. Saya lemah di emosi, apalagi kalau lihat orang bodoh, ya, apalagi lihat orang melelet. Apalagi lihat orang yang gak bisa apapun. Wah, itu saya paling emosi. Apalagi dengan pola yang pikirnya yang gak pernah lempeng, punya pola pikir yang salah terus. Tapi Tuhan tempatkan orang-orang di sekeliling kita, melatih diri kita. Tapi kalau udah kelewatan, saya gak akan sanggup. Saya akan marah spontan. Setelah itu saya buang setiap kemarahan. Makanya kemenangan yang berasal dari Tuhan adalah peperangan yang sesungguhnya adalah milik Tuhan dalam setiap kehidupan kita.
keluargamu kata Tuhan. Percaya. Dengan prestasi yang kamu miliki hari ini, Tuhan katakan gak main-main. Kamu mempunyai banyak perubahan di keluargamu. Tuhan akan bawa engkau menjadi wanita yang sukses. Karena engkau adalah wanita yang mempunyai presentasi. Kerinduanmu buat mamamu bahagia. Itu pasti terjadi. Seperti yang kadang kamu bilang, aku gak butuh apa-apa Tuhan. Aku mau mamaku disenangkan saja. Karena satu hal yang aku rindukan, aku menjadi bagian berkat buat keluarga. Ya, nanti Tuhan kasih lihat ada banyak anak-anak kecil di sekeliling yang kamu sentuh dengan kasih Tuhan. Kamu ini punya talenta mengajar. Orangnya sabar. Tuhan bilang gini, sabar. Nah, termasuk yang tertawa, minta contekan ya. Ini pengalaman loh. Betul nggak? Jangan bercanda. Saya berani ngomong gini kan saya punya pengalaman. Karena orang kayak begini dimanfaatin. Sama kayak saya manfaatin orang. Kalau gak kasih jawaban, rambutnya saya jemput dari belakang. Nih, saya goblok loh. 2 kali tinggal kelas. Ya, tahu Pak Niko? Pastor Niko tahu? Terima kasih. Ya kan, Yesusku. Itu mantunya pinter. Juara 1, juara 2. Jadi saya goblok, ya. Itu juara 1, juara 2 depan saya. Yang tengah-tengah di belakang saya. Yang sedang kiri dan kanan. Kalau dia gak kasih jawaban, saya pukul dia. Ya, jangan lihat sekarangnya. Coretan di paha banyak. Kertas kecil-kecil di buku banyak. Setiap mau nyontek kecil, naik turun. Saya sekolah gak bawa apa-apa. Saya kalah judi, saya ngutang dengan teman. Nah makanya kayak gini nih, menikmati fasilitas teman. Ya, banyak yang dibantu karena dia orangnya cincai kok. Kalau Tuhan izinkan buat masa-masa ke depan, nah ada utusan ke luar negeri. Prestasinya luar biasa. Nanti kalau yang terjadi, nanti makan bakso ya, yang murah aja. 10.000 kan bakso, kalau 15.000 sih. Jangan yang mahal-mahal, tapi yang bersih baksonya. Ya, jangan kayak bakso kemarin itu pentol, saya mau makan gak jadi, tapi minta matanya saya makan 1, telannya susah banget. Ya kan? Tapi saya harus hargai pemberian orang. Gak gampang. Karena orang bilang begini, gak mungkin Bu Lasmo mau makan kualitas begini, yang kalau terpaksa kau beli buang. Saya lebih suka masakan tangan sendiri daripada masakan orang, kalau bisa. Nah, makanya di sini ada 5 bagian, ya, yang kita pelajari dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang pertama adalah posisi kita. Yang kedua, identitas kita. Yang ketiga, bagaimana penyertaan Yosua. Keempat, bagaimana jawaban Tuhan. Yang kelima, respon dari Yosua. Nah, kalau orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia tahu posisinya. Karena apa? Dia percaya Tuhan menyertai hidupnya. Orang yang berperang, kalau dilihat seorang militer, betul gak? Udah siap siaga senjatanya. Benar gak? Ada gak seorang peperang gak siap senjatanya? Gak ada. Ini pengalaman papa saya, karena papa saya seorang polisi. Waktu di sekolah, dia bilang apa? Kalau pakaiannya gak lengkap, dia punya push up. Bayangin malamnya tuh gelap, jam 4 udah bunyi sirene, katanya tuh harus bangun semua. Udah langsung rapi. Di saat dibuka celana bawahnya itu gak ada push kaki, push up. Ternyata jadi orang tentara itu gak gampang. Ya, jadi Tuhan minta buat kalian secapek apapun, kalau kalian gak latih diri kalian punya keintiman dengan Tuhan, otomatis kalian gak punya berkat ke depan, gak punya tanda kemenangan dari Tuhan. Ini jujur pengalaman, kalian harus bisa. Nah, di sini kita bisa melihat ya bagaimana posisi daripada Yosua menyerang bangsa Israel dan mendapatkan satu hal kemenangan daripada Tuhan. Yang kedua tentang identitas. Bagaimana di sini ya seorang panglima bala tentara memperkenalkan dirinya dengan sikap ya penyembahan. Kalau dilihat Yosua bisa menjelaskan peristiwa tentang
dalam setiap tuntunan yang Tuhan sertai. Nah, kalau mau dilihat yang ketiga, Yosua bertanya. Dibilang begini, kawankah engkau atau lawan? Sama. Waktu kita menghadapi satu hal mimpi, siapa yang pernah mimpi lawan kuasa kegelapan? Ada yang pernah mimpi berhadapan dengan setan? Kecekik tapi kalian tidak bisa lawan? Betul tidak? Gimana rasanya kamu bisa lepas dari situ? Pasti dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kalau nggak bukan dalam nama Tuhan Yesus, nggak akan bisa punya kekuatan yang lebih. Nah, makanya di sini juga dikatakan, ya, ini pertanyaan yang mewakili setiap pola pikir yang mengancam untuk kita punya pemikiran yang benar tentang Yesus dalam setiap pribadi kita. Nah, kalau boleh lihat, penghambat kemenangan kecenderungan adalah melihat perjuangan kerohanian, ya. Bagaimana dilihat di sini dalam menghadapi serangan. Kita pasti tahu, mau menghadapi peperangan, pelajari dulu, betul tidak? Tempatnya seperti apa, orangnya seperti apa, kondisinya seperti apa, cuaca ke depannya seperti apa. Tapi namanya orang berperang, ada tanda di awal dan ada tanda di akhir. Nggak harus peperangan itu sampai 24 jam, gak ada. Kalau saya suka film Mahabharata, ya, bagaimana ditiup dulu trompet, mulai, gitu kan? Setelah selesainya bunyi lagi, besok baru perang lagi. Gitu ya. Jadi Tuhan minta begini, tiupkan trompet kalian di pagi-pagi untuk kalian mendapatkan satu hal kemenangan. Kalau mau dilihat yang keempat, jawaban Tuhan, bukan tetapi akulah bala tentara Tuhan. Nah, Tuhan menyertai Yosua, ya, di ayat yang ke-14a. Sekarang aku datang, dibilang kan, datang untuk melawan apa yang menjadi bagian mengambil alih pertempuran sebagai bala tentara daripada Tuhan. Yang kelima, respon Yosua adalah punya rasa sujud, bukannya ke tanah, dan menyembah, berkata kepadanya, apakah yang dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Yosua 5 ayat 14b. Orang adalah yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah orang yang punya kerendahan hati, bersujud, tengkurap. Siapa yang sering doa tengkurap? Dan berarti iadah mengangkat tangan di hadapan Tuhan, ya. Makanya ini bicara mengenai penyembahan dan penundukan diri kepada Tuhan. Makanya kita butuh satu hal pengakuan bahwa Tuhan yang memimpin peperangan, bahwa Tuhan yang memberkati hari-hari kita ke depan. Nah, Tuhan menegaskan kepada Yosua bahwa Tuhan yang menyertai peperangannya. Karena apa? Tuhan sudah berbicara. Makanya sama, kalau kita di bawah Tuhan, kita ketemu orang, kalau Tuhan suruh sampaikan pesan itu di atas orang itu, sampaikan, jangan sampaikan. Nanti bisa miss kita sendiri yang kena resikonya oleh Tuhan. Ya. Nah, di sini juga dikatakan apa? Kita harus meluruskan jalan kita. Amsal 3 ayat 6. Jangan sampai kita membengkok ke kiri dan ke kanan. Nah, di sini juga dikatakan apa? Dia sudah menang dan kita berjalan dalam jalan kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Nah, prinsip bagaimana kita berhasil, yang pertama tentang pengakuan akan otoritas dan pimpinan Tuhan bagi kita untuk tujuan Tuhan. Bagaimana prinsip yang kedua tentang penyertaan dan penyediaan Tuhan secara dahsyat adalah tanda pemeliharaan Tuhan. Nah, kalau orang disertai Tuhan, pasti ada penyediaan dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Yang ketiga, bagaimana kita menanggalkan kasut adalah sebuah tanda seorang hamba, pelayan yang menghormati dan tunduk kepada Tuhan dan rencananya. Yang keempat, hanya dapat mengalami kemenangan dari Tuhan saat bersedia menundukkan diri pada otoritas dan hadirat kuasa Tuhan. Yang kelima, bagaimana peperangan rohani bukan hanya sebuah panggilan suci, tetapi juga penaklukan diri kita dan rendah hati di bawah kuasa daripada Tuhan. Jadi orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah orang yang punya rasa tunduk dan rendah hati, semua karena Tuhan, bukan karena kitanya. Kalau mau dilihat 1 Petrus 5 ayat 6 dan ke-7, firman Tuhan katakan, karena itu rendahkanlah dirimu
di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Percaya, di dalam kita punya satu kerendahan hati, di dalam kita punya rasa ketakutan, Tuhan memelihara kehidupan setiap kita. Dua makna penting buat setiap kita hari ini di dalam perjanjian lama. Bagaimana tangan Tuhan, ya kan, yang membuat satu hal, kedisiplinan untuk kita punya satu hal, mencari Tuhan dalam setiap kehidupan. Bagaimana yang kedua adalah tentang tangan Tuhan mengenai apa? Kelepasan. Kita harus menyadari dan pahami bahwa otoritas yang Tuhan beri dalam kehidupan kita adalah benar-benar otoritas yang besar. Karena kita nggak ngerti tangan kita dipakai Tuhan, ya, untuk memberkati, bukan untuk apa? Mukul atau untuk nyuri. Jangan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Nah, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia akan melihat kuasa Tuhan dalam hidupnya. Nah, inilah perbedaan. Orang yang mengalami kehidupan perjumpaan dengan Tuhan, dia akan melihat kuasa Tuhan dalam dirinya. Dia nggak akan takut hadapi apapun juga dalam setiap area-area yang dia alami. Saya secara pribadi, ya, kemana-mana sendiri saya nggak pernah takut. Mau jam berapapun, ya, mau tidur dimanapun saya nggak pernah takut. Karena saya bawa kendaraan, ya, saya udah ngantuk. Misalkan jam 1 pagi di rest area saya tidur menikmati. Saya melek baru saya jalan lagi sendiri loh. Ya, perempuan jalan lintas kota demi kota, nggak pernah takut. Karena apa? Hidupku menggenapi tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Jadi hidup
dalam rumah yang aku akan berkati dalam hidup. Kadang kau suka dengan istrimu, kadang kau bahkan rumah kita doa, kita minta pengawasan rumah yang layak untuk dipakai untuk melakukan banyak hal di pikiran kau. Aku lepaskan kuasa kemenangan. Aku akan memberkati pelayan dimanapun kau berada. Terima kasih buat mimpi. Di masa mudanya dia total ini, hidupnya dia serahkan bagi Tuhan buat pekerjaan. Aku berkati dan kau urapi. Biar apa gini kebutuhan hari-hari yang ke depan terjadi rancangan kau buat hidupnya, gak ada yang gugur, tapi semuanya terjadi dalam senang hidupnya. Diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Amin. Tidaklah dari bukti kebesaran hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama, biarlah jadi bukti kebesaran. Terima kasih Tuhan, Engkau jadikan kami penggenap-penggenap di akhir zaman yang membawa terobosan, yang membawa satu lawatan. Dan kami tahu dimanapun kami Tuhan kirim dan Tuhan utus, kami membawa nama-Mu Yeshuwa HaMashiach. Dan kami tahu kami akan melakukan di luar apa yang kami pikirkan. Dan kami diperlengkapi dan mengalami satu hal terobosan. Diberkati anak-anak muda yang punya satu hal rindu dan haus daripada engkau Tuhan. Dalam nama Yeshuwa HaMashiach, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, saya serahkan. Shalom semuanya. Bu ini masih lagi ya Bu ya. Mau Ada yang mau ke